Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di The Comment, Sobat Sindo. Kita masih akan membahas tentang anomali di sosial media, di mana dari beberapa hari terakhir kita dihadapkan dengan FYP soal demo-demo yang terjadi di beberapa daerah. Dan ini di-upload oleh beberapa akun, dan akun ini kebanyakan juga anonim, seperti yang kita bahas di The Comment kemarin. Nah, sekarang kita akan masih membahas soal itu, tapi kita akan membahasnya bersama seorang peneliti dari Monash University. Nah, saya tidak sendiri di studio, ada juga Mas Pung dan juga Bang Ike yang akan ikut membahas tentang ini. Dalam beberapa hari terakhir mungkin Mas Pung juga ketemu juga di sosial media ya. Kemarin kita juga bahas sama Bang Ike. Bang Ike juga nemu banyak juga nih di sosial medianya. Demo-demo yang dinarasikan terjadi demo dengan sedikit chaos, sedikit ada bentrokan atau apa gitu ya. Tapi tidak diliput oleh media massa mainstream. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya, Mas Pung ya. Gimana, Mas Pung? Kemarin saya nonton The Comment, kebetulan juga di sini juga ya timnya. Saya pikir penjelasannya teman-teman, Bang Ike dan Mas Teguh itu cukup detail ya. Artinya kita memberikan gambaran kepada netizen bahwa kita harus hati-hati karena pola-pola begini itu bukan pertama kali sebenarnya. Ini kan sudah berulang. Seolah-olah itu namanya apa ya? Prakondisi, cipta kondisi atau apapun namanya ya. Sehingga penggiringan opini membuat orang menjadi takut akan ada huru-hara di bulan Agustus gitu. Nah, ini Agustus Kelabu, atau kalau ada lagu September Kelabu, ini mungkin Agustus September Kelabu. Ceria. September Ceria. Dia pengen bikin sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya pelakunya siapa, tapi anomali itu betul. Jadi saya juga menerima beberapa pertanyaan, kenapa ini Sindo nggak diliput? Saya tanyakan, itu video kapan Mas? Gitu. Video itu kapan? Itu video lama dinarasikan, dan selalu narasinya itu tidak ada di TV, tidak ada di media mainstream. Media mainstream udah dibeli semua sama pemerintah, gitu kan? Ya, narasinya seperti itu. Itu benar-benar pesan yang nanti mungkin narasumber Mbak Ika bisa menjelaskan juga secara ilmiah seperti apa kayak gitu. Tujuannya apa, gitu kan? Nah, makanya The Comment atau program-program kita itu memang harus meluruskan ini gitu ya. Ini bagian dari kehadiran media sebagai wahana untuk memberikan literasi yang baik kepada pembaca, penonton, netizen gitu. Jadi pesannya jelas sekali, jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, dilihat dulu. Jadi biasanya tuh kalau ada kejadian yang aneh, ya kan, kita selalu membandingkan nih, ini insting wartawan ya. Selalu membandingkan, gimana ada yang biasa kita percaya, misalnya ya Sindo News dulu, kalau enggak ya yang lain-lain yang memang selevel atau memang sama-sama media mainstream yang terakreditasi oleh Dewan Pers. Akan kita, sana nggak ada, sini nggak ada juga. Berarti memang ini kita udah ngambil kesimpulan riset singkat bahwa ini tidak betul. Gitu. Ada yang main-main di sini. Ada yang memainkan algoritma di media sosial. Pertanyaannya adalah kemudian nanti mungkin dijawab sama Mbak Ika ya. Apakah algoritma itu bisa diintervensi oleh pihak tertentu? Oleh pihak tertentu. Apakah itu yang pegang regulasi, ataukah orang yang punya pengaruh, ataukah ada lubang sistem yang bisa masuk? Nah, mesti kita ketahui bersama gitu. Bang Ika, ada perkembangan terbaru nggak dari yang kemarin kita bahas kemarin sore? Kan kalau kemarin sore kita sempat bahas, banyakan yang posting atau yang memberikan tanggapan, yang memberikan respon gitu ya, komen-komennya itu akun anonim ya, kita nggak jelas. Ternyata setelah dicek lagi, ada beberapa juga yang centang biru. Ya benar, saya juga nemu tuh semalam tuh. Setelah kita bahas. Setelah kita bahas muncul, ketemu ada yang centang biru. Ada centang biru juga di beberapa. Nah, ini kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung bahas dulu. Langsung sama Mbak Ika. Udah gabung ya Mbak Ika ya? Kita panggil dulu Mbak Ika. Halo Mas. Selamat sore Mbak Ika. Sore Mas. Mbak Ika, yang dilakukan oleh Mbak Ika dan teman-teman di tim Monash ya, Monash University ini apa Mbak? Melihat fenomena seperti ini Mbak, yang dilakukan apa saja?
Mm-mm. Jadi memang kemarin kita itu karena banyak pertanyaan juga sebenarnya dari media. Lalu kami menganalisis dengan kata kunci demo mahasiswa, aksi demo gitu ya, protes mahasiswa. Dan memang kami ambil dalam kurun 26 Agustus sampai 1 Agustus, 26 Juli sampai 1 Agustus kemarin. Memang percakapannya itu sangat tinggi ya. Jadi kami ambil di platform X, TikTok, Facebook sama Instagram. Tapi memang yang paling tinggi itu kan ada di Twitter ya. Sebenarnya di Instagram dan Facebook juga tinggi dan TikTok, tapi banyaknya dalam bentuk komentar-komentar. Tapi kalau unggahan itu memang di Twitter. Nah, yang kami lihat sebenarnya pas di Twitter ini adalah ada keanehan tuh karena kita lihat ada 2 hari di mana percakapan itu sangat tinggi di tanggal 27 Juli dan 31 Agustus. Jadi dari sekitar 197.000 komentar itu di tanggal 27 Juli sendiri ada 50.000. Dan di tanggal 31 Agustus itu ada sekitar 34.000 kali ya, 30 ribuan lah. Nah, waktu kami lihat di tanggal 27 Juli itu memang sebenarnya sekitar 99% itu adalah bentuknya retweet. Jadi kan ini kita ambil semua ya. Biasanya kan kita bisa ngambil apakah cuma kayak original post atau retweet gitu. Nah, ini kita ambil semua dan kita lihat di situ sebenarnya memang sebagian besar itu adalah retweet. Nah, pas kami lihat lagi di tanggal 27 Juli itu, jadi di tanggal 27 Juli itu memang yang tinggi di pagi hari sama di sore hari gitu ya. Terus pas kami lihat 10 postingan dengan engagement atau interaksi yang paling tinggi itu memang akhirnya bentuknya adalah retweet gitu ya. Terus kami ambillah 10 video tersebut, kita lihat ternyata memang polanya adalah akun-akun centang biru gitu ya, dengan follower yang tidak terlalu banyak gitu, karena kan kita tahu sekarang centang biru bukan artinya legitimasi ya. Kalau dulu kan gitu, kalau sekarang kan siapapun yang bisa bayar itu bisa dapat centang biru. Nah, jadi akun itu sebenarnya followersnya nggak terlalu banyak gitu, terus nggak jelas juga kan sebenarnya kalau dilihat dari profilnya, tapi mereka ngepost video-video demo dan akhirnya postingan itulah yang di retweet atau diamplifikasi. Jadi memang kan kalau untuk menaikkan percakapan harus ada dulu yang ngepost lalu ada yang mengamplify kan. Kayak gitu. Sebenarnya di tanggal 31 Agustus juga kayak gitu. Nah, pas kita lihat memang tipenya ada 2 nih postingannya. Satu adalah video lama gitu ya, dibilang seolah ada demo, tapi memang dia nggak nulis, misalnya demonya tanggal berapa tuh nggak tulis, misalnya kan ada demo aja gitu. Jadi kan sebenarnya nggak bisa masuk disinformasi ya, karena bener itu demo. Tapi ada juga tipe di mana sebenarnya itu mengambil potongan-potongan demo mahasiswa, utamanya di bulan Juni kemarin ya, waktu mahasiswa di Bundaran HI itu, mahasiswa UI, terus habis itu misalnya ditambahkan tanggalnya salah atau misalnya ditambahkan jumlahnya gitu ya, jadi seolah-olah dampaknya lebih besar gitu. Itu yang kami lihat sih, yang pola ketidakwajarannya. Dan memang karena ini diposting sama centang biru, pertanyaannya juga apakah ini memang untuk menaikkan amplifikasi atau jangan-jangan akun-akun tersebut mendapatkan motivasi ekonomi gitu ya, karena engagementnya sangat tinggi gitu kan. Atau bisa jadi terafiliasi juga ya Mbak Ika ya? Terafiliasi gimana maksudnya? Terafiliasi dengan yang mengunggah pertama, yang meretweet itu. Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat lagi dari retweetnya itu memang nggak wajar, karena kenapa, kan kita bisa ambil tuh data atau waktu-waktu di mana mereka nge-retweet kan. Nah, pas mereka nge-retweet itu kan waktunya sangat dekat gitu. Jadi misalnya ada dalam 1 detik itu tahu-tahu ratusan retweet gitu ya. Nah, itu kan itu kan sebenarnya nggak wajar, karena manusia pun ketika kita baca dulu, kita nonton dulu itu udah lebih dari 1 detik kan. Iya, betul. Misalnya videonya misalnya 5 detik, itu kan kita 5 detik dulu nonton videonya sendiri gitu kan. Nah, jadi kemungkinan itu memang ada upaya mengamplifikasi dari programatik atau komputer ya gitu. Jadi misalnya bisa kan sekarang banyak tools-tools, misalnya dashboard, kalau kita mau campaign pesan, kita setting naik di waktu tersebut gitu kan, bisa aja sebenarnya. Jadi kita memang melihat ini banyak
pola amplifikasinya itu nggak wajar lah gitu. Jadi memang ada Persis kecurigaannya. upaya untuk menaikkan percakapan ini gitu ya. Mbak, kalau dilihat dari postingan-postingan itu tadi, bisa ditelusuri nggak sih Mbak, yang pertama kali posting itu profilnya siapa gitu, bisa nggak Mbak? Sebenarnya bisa, tapi itu kita nggak lakukan karena memang kita nggak tahu kapan pertama kali karena terlalu jauh waktunya. Jadi memang dia itu kan gini, sampai sekarang sebenarnya video demo itu kan masih ada, tapi kan kita sebenarnya nggak bisa, kita nggak tahu persis, kita harus mundur berapa jauh ke belakang kan untuk mengambil pertama kali. Nah sekarang pun hari ini kita masih memantau, tapi sebenarnya udah turun. Jadi udah turun percakapannya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dia masih banyak di FYP kita. Karena walaupun postingan udah turun, kan sekarang algoritma platform utamanya Instagram atau TikTok gitu kan. Ketika ada teman kita yang share gitu kan, itu pasti kan akan muncul lagi di FYP kita kan. Jadi kalaupun sebenarnya postingannya udah turun, tapi itu tetap kemungkinan masuk ke dalam FYP kita karena memang teman kita berinteraksi dengan video itu misalnya. Kalau yang postingan lama terus tiba-tiba muncul lagi di FYP itu normal nggak sebenarnya? Memang beberapa kan saya juga menemukan ya, ada memang postingan lama, postingan bulan Juni, muncul lagi nih di FYP. Itu memang terpengaruh dengan banyaknya konten soal demo ini atau memang ada anomali di algoritma? Sebenarnya ada beberapa kemungkinan, nggak harus anomali di algoritma sih. Kalau diiklanin aja itu sebenarnya bisa naik lagi. Jadi semisal di boost lagi ya, diiklankan, kita bayar lagi itu bisa naik lagi gitu kan sebenarnya. Oke. Mbak Ika, ini kan selalu narasi media tidak diliput media mainstream sudah dibayar oleh pemerintah atau apapun lah itu sehingga tidak meliput aksi demo. Kenapa sih publik itu lebih mudah mempercayai hal-hal narasi-narasi seperti itu, Mbak? Mungkin ada analisisnya. Jadi gini, kenapa orang bisa percaya dengan hoax atau misinformasi itu? Resep yang paling ampuh adalah kalau disinformasi, misinformasi itu bercampur dengan realita, ya kan? Masalahnya sekarang gini, jadi kalau kita lihat sebenarnya mereka ini kan videonya walaupun lintas platform, misalnya ada di X, ada di TikTok, ada di Instagram, itu kan sebenarnya polanya sama ya, pola framingnya tuh sama. Pertama, misalnya ada demo. Media nggak meliput. Kedua, ini sosial media juga dibatasin, ya kan? Ada pembatasan media sosial, pembatasan internet, gitu kan? Ketiga, macam-macam kondisi lah sekarang, kondisi ekonomi, kondisi politik dan lain-lain. Terus yang keempat adalah, mari kita terus naikkan ini, gitu kan? Mari kita kawal agar ini naik. Nah, kalau saya lihat apa yang ada dalam pesan-pesan tersebut itu kan sebenarnya udah pernah kejadian. Betul. Contoh, misalnya demo tahu-tahu sosial media susah diakses, ya kan? Tahu-tahu TikTok Live mati, itu pernah kejadian waktu Agustus. Terus misalnya demo media nggak banyak yang meliput, itu kan ada juga kejadiannya gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat di liputan media sendiri, ada juga yang bilang bahwa udah ada self censorship ke media. Lalu misalnya juga kondisi saat ini, misalnya kondisi ekonomi, kondisi politik, itu sebenarnya kita lihat juga gitu ya. Jadi maksud saya orang bisa aja percaya ya karena kita pernah mengalami itu semua gitu kan. Itu kan resep terampuh dari hoax dan disinformasi kalau misalnya memang bercampur dengan sedikit realita. Ya betul, karena sebenarnya kebohongan asli itu yang paling sulit adalah memasukkan 2 kebohongan dalam 10 kebenaran gitu. Jadi orang akan merasa benar kok ternyata yang viralkan tuh yang 2 kebohongan itu sebenarnya. Terus nanti sesekali masukkan nih, contoh nih centang biru tadi kan, ini terpercaya berarti akunnya kan. Atau ada akun yang kemarin IDN yang mirip menyamarkan dengan mirip dengan nama media. Nama media. IND bukannya. Ya, misalnya nanti ada
Sindo News apa gitu. Ya, Bisa jadi begitu. Itu kan untuk membuat orang itu makin percaya, oh berarti ini bener nih. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Dan memang penggunaan nama-nama ini juga baik kah? Ya, Penggunaan nama-nama yang mirip-mirip dengan media mainstream itu juga pengaruh juga ya Mbak ya? Untuk ya diterima tentu. masyarakat ya? Tentu, nama media mainstream itu kan udah dari dulu ya, sebelum Udah ada. sosial media bahkan ada website-website yang Betul. mirip dengan nama media. Jadi orang kalau misalnya cuma baca cepat, nggak cari lagi, itu sebenarnya bisa terkecoh. Ada Cuma yang sebenarnya gini, kita ngecek juga sebenarnya dari Google Trend ya, atau pencarian di Google. Jadi biasanya kan orang ketika lihat media sosial terus nyari ya, sebenarnya waktu di hari Senin itu sebenarnya cukup tinggi tuh pencarian juga di Google, tapi terus makin kesini makin lumayan, cuma saya lupa ya angkanya, nanti mungkin bisa cek sama Mata. Jadi intinya sih sebenarnya orang ketika udah ngeliat di media sosial sebenarnya dia juga cari sih beritanya gitu ya. Jadi orang udah mulai mengecek juga, karena kalau dulu kan kebiasaannya adalah kita ngecek lintas platform ya. Ya. Ya, Misalnya betul. ada di Instagram, kok di Twitter nggak ada, atau di Twitter kok nggak ada di TikTok gitu ya. Nah kalau kemarin kita lihat ternyata ada kenaikan juga untuk Google Trends. Jadi artinya orang ngecek juga sih apakah ada demo ini atau enggak